Selamat siang Bu, perkenalkan nama saya Kristia Sarana Tamora, kelas 10 MIPA 2. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan kehidupan masyarakat Praksara. Dalam perkembangan kehidupan masyarakat Praksara terbagi menjadi 3 masa. Yang pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan. Masa kedua, masa bercocok tanam dan berternak. Masa ketiga, masa perudagian. Saya akan masuk ke masa pertama, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan. Nah, pada masa berburu dan mengumpulkan makanan ini merupakan tahap awal dalam kehidupan manusia. Dan pada masa ini 90% manusia hidup hanya untuk mengumpulkan makanan saja dan berburu. Nah, pada masa berburu dan mengumpulkan makanan ini manusia hidup secara berkelompok, dan kelompok ini hanya kelompok kecil, yaitu terdiri dari 10 sampai 15 orang aja, dan mereka juga hidup secara nomaden. Nomaden artinya mereka hidup secara berpindah-pindah. Mereka berpindah-pindah sesuai di mana mereka dapat mengumpulkan makanan. Seperti mereka tinggal di tempat A. Nah, di tempat A ini stok makanan atau untuk mereka makan tinggal sedikit atau sudah bisa dibilang sudah tidak ada. Maka mereka akan pindah ke tempat B untuk mencari makanan bagi mereka. Nah, dan mereka juga tinggal di dalam gua-gua karang yang berada di tepi sungai, di tepi danau, dan di tepi laut. Karena pada masa ini belum ada yang namanya rumah. Nah, mereka mengumpulkan makanan atau melakukan berburu menggunakan alat-alat batu yang masih sangat sederhana. Alat-alat batu itu tersebut adalah kapak perimbas, kapak genggam, kapak peneta, dan alat-alat serpi. Sekian masa berburu dan mengumpulkan makanan. Selanjutnya saya akan masuk ke masa bercocok tanam dan berternak. Yang kedua, masa bercocok tanam dan berternak. Masa bercocok tanam dan berternak ini berbeda dengan masa berburu dan mengumpulkan makanan. Jika pada masa berburu dan mengumpulkan makanan, manusia berpindah tempat dari tempat satu ke tempat lain untuk mengumpulkan makanan atau mencari makanan, maka pada masa bercocok tanam dan berternak ini, manusia sudah menetap di suatu wilayah, yang dimana mereka memenuhi kebutuhan dengan bercocok tanam, dimana hasil cocok tanam mereka menjadi pangan atau makanan dalam kehidupan mereka. Sehingga pada masa bercocok tanam dan berternak ini menunjukkan manusia sudah menguasai lingkungan alam. Nah, pada masa bercocok tanam dan berternak ini juga diperkirakan telah munculnya sistem masyarakat yang dipimpin oleh seorang pemimpin, yang dimana pemimpin ini dipilih melalui sistem primus inter pares, dimana sistemnya ini yaitu orang yang utama atau orang yang paling berpengaruh dalam masa tersebut. Dan manusia juga mengumpulkan makanan atau melakukan cocok tanam menggunakan beberapa alat yang halus dan tajam. Dan benda-benda alat tersebut dapat berupa beliung persegi, mata panah, kapak lonjong, gurdi dan pisau, perhiasan, serta gerahan. Alat-alat ini bisa dibilang lebih bagus atau lebih canggih dari masa berburu dan mengumpulkan makanan. Dan yang terakhir, pada masa bercocok tanam dan berburu pada masa kedua ini sudah terkenalnya masa barter, yaitu masa bertukar atau tukar untuk menguntungkan satu sama yang lainnya. Nah, sekian penjelasan tentang masa berburu, tanam, dan berternak. Selanjutnya yaitu masa perudagian. Yang ketiga, masa perudagian.
Nah, ini masa terakhir. Masa Prudagian ini merupakan masa tingkat kebudayaan tertinggi pada masa Praksara. Pada masa Prudagian, masyarakat sudah mampu membuat peralatan-peralatan Prudagian sesuai dengan kemampuan tiap-tiap individu. Nah, tadi pada masa bercocok tanam dan masa berternak sudah dijelaskan bahwa masa situ sudah ada pemimpinnya. Dan pada masa Prudagian juga dipimpin oleh seorang pemimpin. Atau bisa dibilang pada masa Prudagian ini yang merupakan masyarakat yang membentuk kelompok yang lebih besar dari masa sebelumnya, dengan dipimpinnya sebuah orang pemimpin dalam sebuah wilayah. Dan pemimpin tersebut mendapat gelar datu atau datuk. Nah, tadi di awal saya sudah menjelaskan bahwa pada masa Prudagian ini setiap individu membuat peralatan atau perunggu yang mereka mampuin. Dan beberapa barang-barang tersebut yang dihasilkan yang telah ditemukan adalah pertama nekara, yang kedua moko, yang ketiga kapal lonjong, yang ketiga bejana perunggu, dan yang terakhir arka perunggu. Nah, sekian penjelasan dari masa Prudagian. Kesimpulan dari yang telah kita lihat, dari masa ke masa, manusia tumbuh atau berkembang menjadi yang lebih baik. Dari yang mereka berpindah-pindah tempat, masa selanjutnya mereka sudah memiliki wilayah. Dari yang mereka hanya sekelompok kecil, masa selanjutnya mereka sudah menjadi kelompok yang lebih besar dari sebelumnya, yang dimana mereka memiliki pemimpin, juga dimana di masa Prudagian juga memiliki pemimpin di setiap wilayah-wilayah yang dihuni. Maka setiap wilayah-wilayah tersebut pada masa Prudagian berbeda pemimpinnya, karena di sini mereka sudah termasuk luas atau besar sehingga terbagi beberapa kelompok, berbeda dengan kelompok-kelompok sebelumnya. Sekian penjelasan saya tentang perkembangan kehidupan masyarakat Praksara. Semoga dapat dimengerti ya. Sekian, terima kasih.